Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Idul Adha 1445 Hijriah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya, karunia-Nya, hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, ditakdirkan sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita pada pagi hari ini akan diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli baitnya, para sahabatnya, aulia, syuhada wa salihin, hingga kita semua sebagai umatnya yang mudah-mudahan kita bersama-sama di yaumil akhir akan mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada pagi hari ini kami selaku ketua panitia menyampaikan segala kegiatan Idul Adha 1445 Hijriah. Yang pertama, alhamdulillah pada tadi malam kita telah bersama-sama melaksanakan lomba takbir untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan insya Allah meskipun hujan rintik-rintik bisa berjalan pawai di keliling komplek kita dan dilanjut dengan di dalam aula Al-Hidayah di lantai bawah. Dan alhamdulillah tidak hanya anak-anak saja rupanya yang ikut takbiran, ya, kakek-kakeknya, orang tuanya semua ikut. Alhamdulillah kami meriah acara lomba takbir tadi malam. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita akan menjadikan orang-orang yang selalu mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala dengan takbir dan didakirkan menjadi anak-anak cucu-cucu yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentang penerimaan hewan korban. Pada korban tahun ini 1445 Hijriah, para mudhahi yang berkorban di Masjid Al-Hidayah sampai tanggal 16 Juni 2004 pukul 12.00 dini hari sebanyak 174 mudhahi yang terdiri dari 105 mudhahi sapi dan 69 mudhahi kambing. Dengan demikian jumlah hewan korban yang akan dipotong di Masjid Al-Hidayah sebanyak 15 ekor sapi dan 65 ekor kambing. Adapun mustahik yang akan dibagikan daging korbannya sebanyak 1.521 mustahik yang terbagi menjadi wilayah RW 11, RW 14 dan RW 15 Komplek Pamulang Permai 1. Tentu kami selaku ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengkorban yang digerakkan hatinya untuk menuju masjid yang kita cintai ini untuk bisa berkorban di Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahkan umur kita, berkahkan rezeki kita, berkahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
sehingga amal ibadah kita pada tahun ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk pengambilan kupon daging kurban dijadwalkan para mustahik pukul 13.00 sampai pukul 15.00. Adapun untuk yang berkurban dipersilahkan pukul 11 sudah bisa diambil untuk yang khusus berkurban. Pemotongan hewan kurban insya Allah akan dilaksanakan pada pukul 8.00 sampai selesai. Bagi para jemaah sekalian yang ingin menyaksikan pemotong hewan kurbannya, dipersilahkan untuk bisa hadir, dan insya Allah antrian untuk pemotongannya sesuai dengan daftar ulang di paginya. Ya, kalau daftar ulang pertama berarti pertama yang dipotong. Ya, nanti sesuai sunnah urutan. Selanjutnya tentang pelaksanaan Idul Adha, insya Allah yang akan bertindak sebagai imam sholat Idul Adha pada pagi hari ini adalah Ustadz Farhan Muhammadi, SQ SPDI. Alhamdulillah beliau adalah juara khori internasional di Maroko dan beliau alhamdulillah sudah hadir. Sedangkan khotib pada pagi hari ini adalah Ustadz Kiai Haji Anwar Zaki SAG, dan alhamdulillah beliau sudah berhadir di tengah-tengah kita. Tentu kami mengucapkan banyak terima kasih selaku ketua panitia kepada kaum muslimin dan muslimat di wilayah Pamulang Permen 1 atas segala bantuannya baik pun materi maupun moral, sehingga pelaksanaan Idul Adha 1445 di Masjid Al Hidayah ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya yang terakhir, bahwasanya salat Idul Adha terdiri dari 2 rakaat. Setelah takbir pertama itu membaca maksud kami setelah takbir pertama kita rakaat pertama 7 takbir. Di sela-sela takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya untuk rakaat kedua, takbir pertama itu membaca sama 5 takbir. Di sela-sela takbir kita juga membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, disunahkan. Setelah itu, setelah sholat Idul Adha, kami permohon dengan sangat kepada para jamaah sekalian untuk tidak meninggalkan tempat duduknya, karena kesempurnaan kita dalam beribadah Idul Adha pada pagi hari ini adalah salah satunya adalah ikut mendengarkan khotib ketika beliau berceramah, dan insya Allah kita semua kita dengarkan, dan insya Allah kita membawa bekal buat pulang ke rumah dengan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali, mari kita bersama-sama baca suratul Fatihah. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita, serta para orang-orang yang telah berkorban di Masjid Al Hidayah yang kita cintai ini sekali lagi dipanjangkan umurnya, diberkahkan umurnya, diberikan iman dan takwa yang begitu kuat, dan insya Allah selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan rezekinya, pekerjaannya semua diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli salihir hadir Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin. Terima kasih. Demikian seluruh informasi tentang Idul Adha 1445 Hijriah. Kurang lebih mohon maaf wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلوا سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا لا إله إلا الله. Untuk mengingatkan niat salat Idul Adha, salli sunnatal li'idul adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم
قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا
ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Fabasyarnahu bighulamin halim, Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala,
Ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Aidil Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjaga kesyukuran kita. Bahkan wajib kita meningkatkannya. Karena kesyukuran itu mampu memahami segala kehadiran takdir Allah dengan penuh sukacita, optimis dan husnuzon. Seringkali orang memahami makna sayang rahmatnya Allah melulu pada soal yang dia inginkan, yang dia maui, yang dia angankan. Apa yang dimauinya wujud, maka itulah Allah Ar-Rahman. Apa yang dia angankan diberikan, maka Allah Ar-Rahman. Orang yang kesyukurannya berdasarkan kepahaman subjektif itu gampang sekali menghujat Allah sebagai yang tidak adil. Kalau orang pandai bersyukur, dalam sakit pun dia mengambil i'tibar dan hikmah. Betapa rupanya dalam sakit ini Allah sayang kepadaku, sehingga aku mampu mengintrospeksi diri dan mengevaluasi. Saat sehatku kemarin, banyak sekali kesia-siaan yang aku lakukan. Ada kesempatan sehat, aku tidak sholat berjamaah. Ada saat aku kuat, aku enggan mengaji. Ada sempat waktu aku enggan bersilaturahmi. Lebih manakala sakit itu seolah tidak sembuh dan mendekat mati, orang akan bermohon dengan segenap hati, ya Allah, tunda dulu matiku, aku belum siap. Kalau engkau kembalikan lagi sehatku, pasti engkau akan lihat perubahan pada diriku. Aku akan ibadah, aku akan sholat, aku akan mengaji, aku akan melangkah ke masjid. Pada hakikatnya tabiat itu tidak mudah untuk diubah. Ketika Allah berikan lagi dia sehat, dia seperti sedia kala, dia kufur nikmat. Oleh karena itu jamaah sekalian, di pagi ini dengan iringan gema takbir, tahlil, tasbih dan tahmid, Allah memberikan permenungan ke batin kita. Ternyata betapa ada bahagia dalam mendengar takbir, tahlil dan tahmid. Satu kebahagiaan yang bukan badaniyah, satu kebahagiaan yang bukan material, tetapi lebih bersifat batiniyah. Satu permenungan tentang, ya Allah, ada banyak sahabat yang telah berpulang, ada orang-orang tercinta yang sudah tidak bersama. Sementara itu aku pun menjalani usia ketuaan dengan tanpa kesadaran bahwa usiaku sudah semakin banyak berkurang. Aku lemah, tapi amalku baru sedikit. Keinsafanku masih jauh tentang bahwa aku akan menjadi baik, aku akan bertaubat. Itu sekedar bagaimana aku niatkan, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan pada amal perbuatan kita. Satu kejujuran dalam permenungan diiringi takbir, tahmid, tahlil, itulah kita sampai kepada titik betapa dhaifnya kita. Eksistensi kita itu tidak ditentukan dengan atribut duniawiyah. Orang bisa mengagumi kita dengan pencapaian materi, punya mobil, punya rumah, punya tanah, punya deposit. Tetapi pencapaian kepemilikan belum tentu identik dengan berkah. Ada orang yang mencarinya dengan menipu dan korupsi. Maka dengan takbir kita diajarkan tentang kejujuran perbandingan. Ya Allah, pada akhirnya kami ini akan menemui Engkau. Apa yang kami bawa? Maka di saat itulah kita mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Penegasan tentang bahwa manusia itu dengan segala kekugaman duniawinya pada akhirnya diucap dalam satu firman Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kedigdayaan itu akan punah, kedudukan itu akan hancur, kejayaan juga sia-sia. Semua yang dicipta Allah itu pasti mati, pasti hancur. Yang tetap eksis, tak berkesudahan adalah Allah yang memiliki keperkasaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sekalian, kita juga memanjatkan salawat salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pagi ini kita telah selesai menjalankan salat Idul Adha. Kemudian dengan penuh sukacita kita akan melaksanakan satu ritual ibadah kurban. Ibadah kurban ini kalau kita memahaminya secara tekstual, secara ritual, maka yang tersimpan di benak kita adalah onggokan daging, potongan tulang, darah, dan berbagai hal yang berkait dengan penyembelihan. Di sela itu ada kegembiraan dan juga suasana keakraban dan kekeluargaan. Setelah itu tuntas, tetapi ingatan tentang proses itu kadang masih berlanjut hingga seminggu. Itu secara ritualnya. Ritual ini tertera di dalam surat As-Saffat dari ayat 100 sampai 107. Bagaimana dari suatu kejadian yang begitu dramatis, krusial, tetapi kita melihat latar belakangnya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mengiringi hidup ketuaannya dengan selalu memanjat kepada doa, kepada Allah doa. Rabbi habli minas salihin. Itu yang selalu dipinta Nabi Allah Ibrahim untuk supaya dia dikaruniai anak dari istri keduanya Siti Hajar. Dalam usia yang tua belum ngomong anak itu seperti apa. Angannya adalah ingin dia punya anak. Maka ini pun menjadi doa yang perlu kita amalkan. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang termasuk orang solih. Tidak ada penghiburan hati bagi seorang ayah kecuali dia punya anak yang solih. Tidak kegantengannya, tidak postur tubuh, tidak kekayaan materialnya, tetapi bagaimana setiap orang tua akan menghadapi maza uzur, dia akan mati, dia lemah tak berdaya di atas ranjang, dengan bibir pucat mata terpejam. Yang menguatkan dan menawarkan rasa gundah adalah doa anak yang solih. Bukan tentang membawa apa-apa, bukan tentang kecakapan duniawi, silahkan raih kesuksesan dunia, tapi ingat setiap manusia punya hati dan batin yang di situ agama membuat keteduhan. Hadirin sekalian, menunggu cukup lama. Ayat berikutnya di dalam surat As-Saffat 101 Allah kabarkan doa yang diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Sepi rasanya hidup tanpa anak. Yang menawarkan letih kita berpulang dari kerja anak. Yang menyemangati kita untuk dapat meraih dunia anak. Penantian Ibrahim terjawab dengan kabar fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami kabarkan kepadanya. Domirhu ini kata ganti merujuk kepada Ibrahim. Maka kami kabarkan kepada Nabi Allah Ibrahim kepadanya bighulamin halim, tentang kelahiran seorang anak yang halim, yang sangat sabar, yang lurus. Kalau kita melihat As-Saffat 101, proses pendidikan Nabi Allah Ibrahim ke Ismail itu tidak ada. Ada di dalam surat Ibrahim ayat 37. Tiba-tiba lompat ke 102, satu kejadian yang diawali mimpi sebanyak 3 kali berulang sama. Mimpinya apa? Ibrahim alaihi salam diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Saat itu anaknya 9 tahun. Sedang lincah, sudah bisa berusaha bersama-sama,
hasil didikan Nabi Allah Ibrahim yang berkepanjangan doa untuk bisa punya anak. Tapi di usia 9 tahun bayangkan dia disuruh sembelih oleh Allah. Tersurat di dalam As-Saffat ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala. Para bapak sekalian, kalau sekedar kita disuruh sembelih kambing, sapi, kerbau, onta, mungkin berat bagi yang berusaha mencapainya, bagi berlebih ringan, tergantung bagaimana niat iman. Tapi pernahkah kita membayangkan satu cobaan, satu ujian yang orang tua itu disuruh potong anaknya sendiri yang memerintah Allah dan yang mengeksekusinya adalah orang tua. Perintah ini tertanam yakin karena memang dari Allah. Manakala usia Ismail sudah bisa bersama berusaha, qala, maka Nabi Allah Ibrahim memanggil Ismail duduk bersama equal musyawarah. Perintahnya betul dari Allah, tapi adab menyampaikan meskipun ke anak ada cara. Ini mengajarkan bagaimana orang tua tidak bersikap otoriter. Kadang-kadang kita lupa mentang orang tua menyuruh anak seenaknya bersifat kasar. Kita kurang contoh tapi menuntut anak taat mutlak. Ada orang tua menuntut anak sholat, sementara ketika waktu sholat dia tengah main HP. Ada anak bertanya tentang ayat ini apa ayah? Ayah tidak bisa menjawab, dia anjurkan tanya kepada guru Muna. Ada orang tua yang mengajarkan berkata sopan santun, tapi di hadapan anak dia memarahi istrinya dengan kata-kata kasar. Ibrahim adalah keteladanan yang representatif, mampu mencetak tabiat Ismail yang relatif umur 9 tahun tapi sudah sangat dewasa. Ketika dialog ini terjadi, Ibrahim menyampaikan, ya bunaya, duduk bersama. Degup gemuruh emosional tentang bagaimana aku nyembelih anakku dan bagaimana reaksi anakku manakala aku menyampaikan ini, itu pasti ada. Ya bunaya inni arafil manam anni azbahuk. Wahai anakku, sungguh ini kata-kata arafil manam seperti melihat kenyataan secara runtun kejadiannya. Kalau ihtilam itu juga mimpi, tetapi mimpi yang kadang satu cerita beda lagi lompat-lompat. Tapi kalau ana arafil manam, aku melihat di dalam mimpiku, anni azbahuk, aku benar-benar nyembelih kamu. Diceritakan oleh Nabi Allah Ibrahim ke hadapan anaknya. Masya Allah, anak sekarang kita nasihati menjawab. Kita anjurkan yang baik, lebih pintar dari ayahnya. Kita sarankan begini, jawabannya bisa 10. Ini Ismail mendapatkan satu berita penyampaian ayahnya tentang memotong. Dalam hubungan ayah anak, ini adalah amat yang terkejam, bahkan dalam pandangan humanisme kemanusiaan. Sungguh aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelih kamu. Jawaban Ismail tenang, dia mantap. Malah menguatkan, maka ucapnya, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, if'al, lakukan, kerjakan, potong aku. Kalau emang itu tu'mar, diperintahkan oleh Allah, sembelihlah aku. Menguatkan, berat hati ayahnya dikuatkan oleh Ismail kesiapan. Sambil kemudian dia katakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar meskipun engkau sembelih aku. Anak-anakku, orang tua adalah azimah, adalah keberkahan. Mungkin cara pandang kalian orang tua tertinggal zaman dan pendidikannya. Tapi disitulah azimah, disitulah keberkahan bagi seorang anak. Jika seorang anak mampu berani
menindas hati dan nuraninya untuk berkata yang membuat kecewa ayahnya, yang membuat sakit ibunya, maka biasanya hidup orang ini di kemudian akan susah. Meski mungkin ada berlimpah harta, tapi musibahnya ada saja. Kalau mana dia pegang keberkahan dari orang tua, dijaga lisannya, sikapnya, disenangkan, disemangati hati orang tuanya, insya Allah akan dapat banyak kebaikan dan keberkahan. Ismail menguatkan hati. Persoalan pertama selesai, penyampaian apa yang diperintah Allah, tapi yang paling berat adalah bagaimana melakukannya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya aslama, sudah pasrah, berserah diri kepada Allah, berjalan berdua ayah anak untuk melakukan satu pemotongan. Watallahu lil jabin, tentu Ibrahim alaihi salam tidak tega bagaimana kalau disembelih wajah anaknya kelihatan. Maka dibaringkannya kening Ismail atas satu gundukan tanah, agar Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya tidak melihat rintihan rasa sakit yang terekspresi dalam wajah Ismail yang masih kecil. Menunduk keningnya atas gundukan tanah, Nabi Allah Ibrahim sudah memegang pisau yang tajam. Di balik nanti bakal terjadi apa, Nabi Allah Ibrahim dan Ismail tidak tahu. Allah menyiapkan satu skenario yang di luar dugaan, yang membahagiakan. Masya Allah, taunya keduanya ini perintah Allah, jalani. Tidak ada hal di luar itu, mereka dapat isyarat bakal berbeda. Kita kalau menghadapi ujian, cobaan Allah, seringkali kita merasa, ya Allah, akulah yang paling berat menerima ujianmu. Ini buntu solusinya, tidak ada jalan keluar. Kok aku terus yang diuji? Padahal di balik itu pasti Allah udah menyiapkan sesuatu yang indah, sesuatu yang berhikmah. Kita saja yang pendek harap dan husnuzon kepada Allah. Jamaah sekalian, manakala pisau ini dalam ada riwayat, bahkan ada sudah terluka Ismail, ketika sudah tertoleh, tiba-tiba wanadainahu ayya Ibrahim, maka kami panggillah, wahai Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpimu. Ibrahim bukan sekedar yakin mimpi dari Allah, tapi bagaimana mimpi itu menjadi eksekusi nyata, dia mau sembelih anaknya. Inna hadza lahuwal balaul mubin, ini adalah ujian yang nyata. Kemudian wafadainahu bidzibhin azim, maka kami gantilah Ismail dengan sembelihan yang besar. Jamaah sekalian, pada akhirnya kita ngambil satu kesimpulan. Dalam tataran kepemilikan yang Allah anugerahkan kepada kita, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya deposit tanah, dan punya anak. Dari kesekian yang Allah karuniakan kepada kita, yang kepemilikannya melekat ke dalam jiwa dan batin fikir kita adalah keluarga, adalah anak, adalah istri. Satu waktu kita berada di tempat jauh, ada yang mengabarkan, bapak, rumah bapak terbakar, kebakaran. Refleks yang kita tanya, bagaimana anak, bagaimana istri. Satu waktu kita berkendaraan, terguling kendaraan kita, siuman sadar kita, pasti yang kita ingin tahu bagaimana keadaan anakku, bagaimana keadaan istriku. Allah Maha tahu. Nabi Allah Ibrahim, pengujiannya yang paling berat anak. Kalau harta mudah, anak yang Allah uji. Tetapi disitulah titik Ibrahim memilih khalik atau memilih makhluk, memilih cinta kepada yang mencipta atau memilih yang diciptakan. Nabi Allah Ibrahim mantap memilih perintah Allah sebagai khalik, meskipun yang dia sembelih adalah makhluk anaknya sendiri. Pada akhirnya, di akhir daripada khutbah ini, Masya Allah, kita amat bersyukur bahwasanya Allah yang sempat meminta tumbal kurban seorang anak, itu gugur dengan sendirinya diganti dengan kibas.
Dalam ajaran agama kuno, dewa-dewa butuh kurban, tapi kalau Allah tidak akan pernah. Qiyamuhu binafsih, Allah berdiri sendiri, mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang lainnya. Allah adalah zat yang tidak butuh apa-apa. Yang kedua, cacat moral agama terhapus. Agama itu damai, agama itu selamat, maka disebut Islam. Orang yang berselisih menjadi satu, orang yang berperang menjadi damai, orang yang tidak ada empati menjadi saling ramah. Masuklah dia ke agama. Kalau kemudian agama mengajarkan korban manusia, betapa agama ini sangat menakutkan. Allah hapus juga sekedar sebagai pengujian. Ibrahim memilih mana? Lulus Ibrahim hingga akhirnya menjadi ketetapan syariat bahwa yang kita sembelih dalam kurban ini adalah hewan bukan manusia. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amali yawman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam fa innahu la ya'ti biquruniha wa bi ash'ariha wa bi azlafiha wa anna dam la yaqa'u minallah bimakanin qabla ay yaqa' ilal ar fatibu biha nafsan. Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal pada anak manusia di hari nahar kurban yang lebih Allah cintai kecuali dia menumpahkan darah berkurban. Karena sesungguhnya hewan ini nanti datang kepada dia dengan tanduknya, maka lengkap tanduknya, jangan sampai salah satunya patah. Wa bi ash'ariha, dengan bulu-bulunya, wa bi azlafiha, dengan kuku kakinya. Fa inna dam, sesungguhnya darah yang mengalir, yang disembelih, la yaqa'u minallah, akan datang kepada Allah bimakanin, di satu tempat, qabla ay yaqa'a ilal ar, sebelum netes ke bumi. Begitu cepatnya darah ini enggak cepat netes ke bumi, tapi lebih cepat sampai ke Allah. Fatibu biha nafsan, maka berbesar hatilah dalam berkurban. Jangan aduh sayang duitnya, daripada beli kambing lebih baik beli yang lain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian khutbah ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk al-fakir dan juga untuk jamaah sekalian. Menghadapi hidup ke depan pasti ada selalu ujian Allah, tapi yakinlah sebagaimana Ibrahim, pilih Allah daripada hal lainnya. Mantapkan hati dengan yakin Allah tidak pernah tidur memperhatikan kebutuhan kita. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzih minasyaraka'i wal amthal alladzi bayyana li'ibadihil haram wal halal. Ashhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bisifatil kamal wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munkidhu minad dhalal. Faya ayyuhan nas ittaqullah wa sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim fil alamin
innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbi ja'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli